Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yayat Minor, salah satu bakal calon kepala desa Banjaranyar, ya nggak, di luar hujan ya nggak, tetapi tidak terlalu menyejukkan hati dan pikiran ya nggak, karena sekali lagi ya nggak, banyak banget ternyata masyarakat yang dalam tanda kutip underestimate dengan kultur penduduk di desa kampung halaman saya. Ya Allah, saya mau ngebantah, saya belum pernah mencalonkan di kampung saya ya kan, tetapi tidak saya bantah. Kayaknya seolah-olah apa ya, seolah-olah ini persepsi saya ya, seolah-olah desa saya itu miris sekali gitu kan. Lah, emang kenapa pas saya kejadiannya? Seperti yang teman-teman ketahui ya enggak. Sejarah panjang teman-teman kritikus di kampung halaman saya dulu rame banget. Kemudian pas saya duduk bareng ditanya kalau Pak Kadesnya gantinya siapa, yang punya komitmen, yang punya garansi, saya mau nyumbang 5 juta, saya mau nyumbang kopi. Kalau nggak nyumbang uang, ya nggak, tidak ada yang berani. Itu keresahan pertama ya nggak. Jadi artinya orang dari sekian banyak ribut-ribut ternyata memang tidak ada yang punya komitmen kebaikan dan tidak punya komitmen untuk membawa perubahan positif untuk kampung halaman saya ya nggak. Poin pertama nih ya nggak. Poin kedua ya nggak. Setelah, karena tidak ada yang berani menggaransi ya nggak, setelah saya deklarasi untuk menjadi calon kepala desa yang bergaransi dan saya minta tantangan target ya enggak, di media sosial tidak ada yang berani. Tapi alhamdulillah secara offline sudah ada ya kan, satu tokoh yang insya Allah akan mengawal untuk supaya saya amanah kalau saya diberikan kepercayaan menjadi kepala desa Banjaranyar ya nggak sampai di situ ya kan, ada lagi karena saya awalnya mau modal 15 juta ya nggak, diketawain banyak orang. Katanya nyalon kepala desa modal 15 juta lu mau jadi apa ya kan, pas tak tanya ya nggak, lah sampean sudah tahu kontribusi saya belum ya nggak, sebagian orang belum ya kan. Tetapi yang bikin miris ya nggak, mau sehebat apapun track recordmu ya nggak, mau sehebat apapun kapasitasmu ya kan, nggak bakalan mempan ya. Astagfirullah. Bahkan saya terang-terangan punya video dokumentasi yang begitu miris lah ya, yang menggambarkan bahwa praktek apa ya, praktek masyarakat memilih dikarenakan uang atau bagi-bagi uang itu ada gitu kan. Tapi nggak sampai di situ ya nggak, karena saya sih memahami kalau misalkan orang dulu mungkin orang mencari uang untuk memilih wajar karena memang tidak ada garansi. Nah hari ini saya adalah satu-satunya kepala desa yang menggaransi desa Banjaranyar untuk transparan dan inovasi ya nggak. Bahkan saya update terakhir ATM penghasilan saya nanti yang megang bukan saya ya nggak, tapi pihak ketiga. Segila itu saya memang di desa saya ya kan. Kenapa ya nggak? Saking saya itu prihatin sekali ya nggak. Kenapa ya orang begitu underestimate ya nggak, begitu tidak percaya dengan kultur masyarakat di kampung halaman saya. Ya gimana saya nggak sakit hati ya secara logika ya nggak. Saya kecil di Banjaranyar ya nggak, saya lahir di Banjaranyar dan saya menemui banyak banget orang baik di Banjaranyar ya kan. Selama kecil sampai dengan saya berangkat ke Bogor ya nggak. Tetapi hari ini ya nggak, saya harus dikejutkan dengan persepsi negatif banyak orang tentang praktek pesta demokrasi di kampung halaman saya ya nggak, seolah-olah masyarakat saya itu mau menggunakan kebaikan sebesar apapun itu katanya nggak mempan ya nggak. Buset kata saya ya nggak. Ini terakhir nih. Baru berapa hari yang lalu ya nggak, saya ketawain lagi katanya 15 juta itu nggak bakalan jadi. Yang akhir saya bilangin, saya justru malah nggak 15 juta nih, tak modalin 0 jadi 15 juta itu akhirnya nggak bakalan saya keluarin, dan saya tidak akan mengadakan kegiatan offline ngopi-ngopi dan lain-lain ya nggak. Tetapi 15 juta itu nanti akan saya simpan. Jika memang kita bisa membuktikan Banjaranyar itu ternyata saya itu bisa kepilih jadi kepala desa Banjaranyar, maka ada satu orang yang sudah komitmen nih ya enggak, karena sampean itu ragu-ragu
Kalau Banjaranyar itu masyarakatnya sadar demokrasi dan sadar literasi, ya enggak. Jadi kalau saya ternyata jadi kepala desa itu, kepilih kepala desa itu, artinya masyarakat Banjaranyar itu memahami tentang komitmen bakal calon kepala desa Banjaranyar. Dia akan nyumbang ke saya 5 juta, ya enggak. Ditambah lagi uang yang 15 juta yang tadi saya tahan itu nanti akan saya keluarin juga untuk bikin kegiatan di desa Banjaranyar, ya enggak, di tahun pertama. Kemungkinan nanti di bulan ke-9 atau bulan 12 ya kan. Buset, kata saya ya enggak. Saya sih kembali lagi saya nggak bisa saya nggak bisa ngebantah karena saya memang belum pernah terjun langsung. Nah, jadi memang ini ini kesempatan buat saya membuktikan nih, ya enggak. Kalau saya memang dengan segala track record yang enggak garansi kontribusi, mungkin teman-teman udah tahu lah ya, dalam 1 tahun kebelakang saya sudah ngapain aja di kampung halaman saya, terus kemudian saya di mana-mana itu sudah ngapain aja, ya enggak. Itu ternyata nih, ya enggak, memang masyarakat itu tidak percaya, ya enggak. Maka saya akan senyum-senyum kepada teman-teman atau kepada masyarakat yang selama ini meragukan objektivitas masyarakat di kampung halaman saya. Tetapi ingat ya, kalau sampai saya kepilih jadi kepala desa, saya akan main ke rumah sampean, tak bikinin video, ya kan. Saya akan menyampaikan apresiasi untuk masyarakat Banjaranyar dan objektivitasnya, ya kan. Dan saya juga akan minta sampean itu untuk mengawal saya supaya jadi kepala desa yang amanah dan mencatatkan sejarah. Kurang lebih seperti itu ya. Aduh, saya jadi bikin video ini tuh kenapa ya? Antusias. Di satu sisi saya sedih, ya, di satu sisi saya nggak bisa ngebantah. Lah gimana saya mau ngebantah? Saya belum pernah terjun, ya nggak, di Pilkades Banjaranyar, demi Allah saya. Makanya saya ini terjun untuk pencalonan kepala desa di kampung halaman saya dengan literasi, dengan track record dan lain-lain, ya enggak. Nah, kita akan buktikan, ya enggak. Jadi nanti nih buat yang masih meragukan, ya enggak. Buat yang masih meragukan, ya enggak. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ya enggak. Kurang lebih seperti itu, dan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah support, buat masyarakat yang pelan-pelan alhamdulillah yang sudah mulai melihat, tidak mudah terprovokasi di media sosial, ya enggak, tidak mudah terprovokasi untuk menyalahkan, ya enggak, karena segala sesuatu itu kuncinya adalah di kita. Ketika kita mau bergerak, ketika kita peduli, ya enggak, ketika kita mau berubah, ketika kita mau berkontribusi, insya Allah segala sesuatu itu akan berdampak positif, ya enggak. Karena hari ini seperti yang sering saya tulis dan sering saya sampaikan, hari ini bukan lagi saatnya kita menyalahkan orang lain, ya enggak. Itulah kenapa saya juga nggak mau menyalahkan teman-teman, nggak mau menyalahkan orang-orang yang dalam tanda kutip nggak mau nyalon kepala desa. Saya cuma bilang, ya enggak, karena memang tidak ada yang berani menjamin, maka saya yang maju untuk menggaransi kampung halaman saya, ya kan. Seperti yang teman-teman ketahui semuanya di media sosial, ya enggak. Karena saya tidak mau menyalahkan siapapun, ya enggak. Tanggung jawab hari ini berarti ada di saya untuk membawa perubahan positif desa Banjaranyar, ya enggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa buat bantu like, comment, subscribe channel YouTube Jayat Minor Peter Pan Tegal. Dan sekali lagi, saya juga sebagai bakal calon kepala desa Banjaranyar terbuka apabila ada pihak atau ada golongan atau ada pribadi yang mau menguji objektivitas secara terbuka, ya. Tetapi nanti saya akan menantangnya atau saya akan menawarkannya adalah harus direkam. Karena saya sudah pengalaman di banyak titik di Banjaranyar itu, begitu tantangannya terpenuhi, mereka menghilang. Saya kurang lebih ada 3 lah. Ada 3, masalah lapangan, masalah SK Karang Taruna, terus masalah apa lagi ya? Oh, masalah ini, irigasi, ya enggak. Nah, jadi kita catat sejarah baru di desa Banjaranyar, ya enggak. Mari kita dukung, mari kita ramaikan pesta demokrasi di desa Banjaranyar, ya enggak, semeriah mungkin, tetapi dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Karena apa, ya enggak? Karena setiap orang yang mau terjun ke politik itu logikanya mereka itu akan berbuat baik bagi kampung halamannya, bagi desa Banjaranyar. Makanya saya tidak pernah tertarik untuk menghujat, untuk menyalahkan siapapun. Karena siapapun orang yang
berstatement atau menyampaikan gagasan menjadi bakal calon kepala desa, ya mereka ya punya niat baik ya enggak. Cuma kan nanti tahapan-tahapannya komitmennya berbeda-beda gitu kan. Jadi tidak perlu diperdebatkan ya enggak. Jadi mari kita sambut pesta demokrasi di Banjaranyar yang mungkin tinggal 1,5 tahun atau kurang lebih 2 tahun lagi ya enggak, dengan hati yang bangga, dengan hati yang sukacita, dengan kepercayaan bahwa hari ini adalah kita harus bangga menjadi putra Banjaranyar ya enggak. Terlepas masih banyaknya beberapa kekurangan, yaitu adalah tugas kita sebagai generasi muda untuk memberikan kontribusi kepada kampung halaman kita ya enggak, desa kelahiran kita. Kalau saya sih desa kelahiran saya ya enggak, tapi kan ada beberapa orang yang tidak lahir di Banjaranyar tetapi lebih lama tinggal di Banjaranyar dibanding saya ya enggak. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan tetap kita menebar manfaat dimanapun kita berada. Salam satu Indonesia.